Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Fadilatul Habib ad-da'i ilallah wa rasulih, Al-Habib Muhammad Bagir Ibn Al-Habib Ali bin Yahya, dan guru-guru kita, pimpinan Majelis Dakwah Al-Adni, Fadilatul Ustadz Mujib Ridwan Ali Zainal Abidin, Ustadz Abdul Latif, Bapak Ustadz Ahmad, dan segenap ikhwannya yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlupakan kepada aparatur pemerintah, wabil khusus kepada Ketua MUI Al-Ustadz Ahmad Yani, dan juga kepada aparat yang ikut hadir di tempat ini yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, Habib Muhammad Bagir, tentang kecintaan Rasulullah kepada kita. Saya sudah katakan, cinta kita kepada Nabi nggak ada apa-apanya. Tapi cintanya Nabi kepada kita luar biasa. Nabi Muhammad cinta kepada kita sampai akhir hayatnya. Bahkan sampai di barzah. Bahkan nanti sampai di yaumil mahsyar. Maka oleh karena itulah, kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad akan membuka pintu sorga untuk kita. Dulu ada orang-orang yang soleh, yang ahli ibadah, ketika diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam sorga, begitu dia dibukakan pintu sorga oleh malaikat Ridwan bertanya, "Hei fulan, kamu bisa masuk sorga karena apa?" "Karena ibadahku, karena sholatku, karena zakatku, karena sodakohku, karena ilmuku." Langsung ditutup kembali itu pintu sorga. Orang-orang soleh bertanya, "Kenapa kau tutup kembali?" "Kalian tidak akan bisa kenal Allah tanpa Muhammad. Kalian tidak akan menjadi orang yang soleh tanpa Nabi Muhammad. Kalian tidak akan diizinkan masuk sorga oleh Allah kalau bukan karena Nabi Muhammad. Kenapa kau tidak sebut orang yang menyebabkan engkau menjadi orang yang soleh?" Maka oleh karena itulah, kalau sekarang terjadi bencana, fitnah, musibah di negeri kita, wajar saudara-saudara. Karena banyak hamba-hamba Allah yang menyakiti orang yang dicintai oleh Allah. Saya mau tanya, kalau ada orang menghina Nabi Muhammad, Nabi marah nggak? Nabi marah nggak? Tidak. Nabi tidak punya sifat pemarah. Dihina, dicaci, Nabi tidak marah. Kecuali kalau agamanya dihina. Tetapi yang marah orang yaitu Allah. Zat yang mencintai Nabi Muhammad. Yang marah kepada orang yang menghina Nabi Muhammad, Allah. Kenapa saudara-saudara? Ini dunia dan isinya, termasuk langit dan isinya. Itu semua diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Rabbul Alamin, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad bukan berarti Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Tapi sengaja Allah bertanya, yang mana pertanyaan itu langsung dijawab oleh Allah sendiri. Supaya umat tahu, makhluk tahu siapa Nabi Muhammad. Apa pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad? "Ya Muhammad, ja'altus sama wa ma fiha liman ya Muhammad." Aku jadikan langit dan isinya untuk siapa ya Muhammad? Nabi tidak menjawab. Langsung dijawab oleh Allah, "Laka ya Muhammad." Aku tidak ciptakan langit dan isinya kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Yang kedua Allah bertanya, "Wa ja'altul arda wa ma fiha liman ya Muhammad." Aku jadikan bumi dan isinya termasuk kita, termasuk negeri kita, untuk siapa dan karena siapa ya Muhammad. Tetap Nabi Muhammad tidak menjawab. Allah yang menjawab, "Laka ya Muhammad." Aku tidak ciptakan bumi dan isinya termasuk manusia, termasuk negeri kita, kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, kalau dalam satu negara
sudah banyak fitnah, sudah banyak musibah, sudah banyak malapetaka, ditambah dengan wabah, penyakit. Jawabannya cuma satu, kembali saja kepada Nabi Muhammad. Kembali saja kepada Rasulullah. Dan tindaklah orang-orang yang menghina Rasulullah. Hukumlah orang-orang yang menghina Rasulullah. Kalau tidak, yang saya takuti tangan kekuasaan Allah yang akan menghukumnya. Kalau tangan kekuasaan Allah yang menghukum, yang salah, yang gak salah bakal kena. Kita hidup di Jawa Barat, terutama di Bogor. Di kanan gunung, di kiri gunung. Depan gunung, belakang gunung. Kalau dikubur habis, gak usah pakai kuburan massal. Semua Allah yang punya. Betapa besar dan panasnya matahari. Betapa besarnya bulan dan bintang. Kalau dilepas satu saja itu bintang, habis kita gak jadi apa-apa. Maka oleh karena itu jangan mengundang musibah dengan menghina Rasulullah. Jangan mengundang musibah dengan menghina Islam. Jangan mengundang musibah dengan menghina Al-Quran. Dan jangan menjadikan negara kita makmur menjadi hancur karena ulah kita sendiri, saudara-saudara hadirin. Maka oleh karena itulah kita nggak boleh putus asa. Benar yang dikatakan oleh Habib Bagir tadi. Kita tidak bisa berjuang dengan kekerasan karena kita nggak punya senjata. Kita ngomong dianggap radikal. Kita kumpul dianggap politik sampah. Tinggal satu senjata kita, doa. Ad-du'a silahul mu'min. Saudara-saudara hadirin, kalau kita tiap malam kumpul seperti ini, di setiap tingkat RT, di setiap tingkat RW, sampai tingkat kelurahan, insya Allah yang namanya wabak bakal hilang. Yang namanya fitnah pun bakal hilang. Walaupun keadaan akhir zaman sudah digambarkan oleh Allah, akan terjadi ini, terjadi itu, tapi kalau kitanya masih istiqomah, insya Allah disingkirkan oleh Allah Ta'ala. Saya ingat, ada seorang datang kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf rahimahumullah. Seorang alim yang disebut Sayyidil Walid. Ya Habib Abdurrahman, kira-kira kiamat itu kapan? Kata Habib Abdurrahman, kiamat bisa datang dengan cepat. Bisa juga datang nanti diundur oleh Allah Ta'ala. Tinggal pertanyaan kita, mau cepat mau nanti? Mau nanti apa mau cepat itu kiamat? Kalau mau nanti gampang. Kitanya harus baik. Kitanya harus benar. Betul nggak? Sekarang Habib Abdurrahman memberi contoh. Dunia ini mau hancur mau tidak tergantung manusia. Misalkan ada anak muda dipinjemin motor. Motor ini dirawat, dibersihin. Kalau dipakai nggak ugal-ugalan. 15 tahun tuh motor awet nggak? Dunia begitu. Kalau kita di dunia taat kepada Allah. Banyak tunduk dan syukur kepada Allah. Tidak melakukan pelanggaran. Tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ini dunia diberi kesuburan dan kemakmuran. Saudara-saudara, orang yang menjauhkan pelanggaran adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah sudah mengisyaratkan dalam Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandai kata penduduk sebuah negeri. Atau penduduk sebuah desa. Sebuah kota sampai sebuah rumah. Semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Diturunkan keberkahan dari atas maupun dari bawah. Rahmat dari bawah dan dari atas. Tapi sekarang kita lihat. Dulu hujan buat menyuburkan sawah-sawah. Buat menyuburkan pohon-pohonan. Buat menambah air-air di sumur semakin banyak semakin jernih. Sekarang air hujan sekedar turun. Tapi barokah dan rahmatnya tidak ada. Yang ada bencana. Terjadi tanah longsor, terjadi gempa bumi, terjadi kebanjiran. Saya ingat dulu kalau saya hari Sabtu dari mulai tahun 82 sering mengisi pengajian di Tangerang yang dipimpin oleh Habib Hussein bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas, putra daripada Habib Keramat Empang Bogor. Itu pengajiannya pada asar. Malamnya saya diajak ceramah di beberapa tempat di wilayah Tangerang sampai ke daerah Banten. Kalau pagi sebelum pulang ke Jakarta atau ke Bogor, sebelum pulang ke Bogor, beliau suka duduk. Habis sholat subuh, habis baca wirdul latif, beliau siapkan kopi dengan makanan kecil, lalu dia cerita di antara riwayat-riwayat hidup Habib Abdullah bin Muhsin. Ternyata beliau mengatakan,
Habib Abdullah bin Muhsin itu kalau habis sholat, yang ada di Keramat Empang Bogor ya, itu yang didoakan bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan cucunya. Yang pertama didoakan adalah ahli Bogor. Ya Allah, amankan wilayah Bogor. Dulu gak ada kabupaten, gak ada kota Madya, Bogor pokoknya. Amankan wilayah Bogor bersama masyarakatnya seperti kau mengamankan Mekah dan Madinah. Dulu gak ada. Di Jakarta terjadi tawuran, kerusuhan, Bogor aman. Makanya banyak orang lari ke Bogor. Di Jakarta sudah terkena banjir, Bogor aman. Hujan kayak begitu besarnya, gak ada ceritanya Bogor longsor. Betul gak? Tapi lihat sekarang, dari ujung sampai ngeri. Sampai di kotanya saja terjadi longsor karena hujan dan sebagainya. Ini penyebabnya karena kita sudah tidak lagi beradab kepada orang yang mengajarkan adab kepada kita. Maka oleh karena itulah kita berharap kepada Allah lewat majlis ratib, lewat majlis maulid. Mudah-mudahan Allah jaga dan pelihara negeri ini. Saya katakan saudara-saudara, jangan main-main dengan Republik Indonesia. Jangan main-main dengan Republik Indonesia. Siapapun orangnya, sebesar apapun orangnya, kalau sudah berbuat curang, nanti satu waktu dibongkar rahasia dan kejelekannya oleh Allah Ta'ala. Belanda 350 tahun habis. Betul nggak? Jepang habis. PKI habis. Wahabi kemarin rawit. Bid'ah. Sekarang habis. Hati-hati yang baru-baru ini jangan coba-coba melanjutkan kejahatan di Indonesia. Kalian dan keluarga kalian bakal dihabisi oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yang menanam Indonesia ini bukan kiai, bukan habib. Tapi beliau adalah wali-wali Allah, habaib min dzurriyyati Rasul yang kelas-kelas kutub. Habib Husin Keramat Luar Batang. Saudara tahu 200 tahun Indonesia sudah dijajah oleh Belanda. Tapi orang Indonesia waktu itu gak sadar. Siapa yang menyadarkan? Habib Husin Keramat Luar Batang. Dikumpulkan para ulama, dikumpulkan tokoh-tokoh. Kemudian Habib Husin memberi saran. Dan saran Habib Husin bukan karena Habib Husin, tapi perintah dari Nabi Muhammad dan hasil daripada istikharah. Sampai bendera merah putih pun itu pilihan Nabi Muhammad diserahkan kepada Habib Husin Luar Batang. Luar biasa saudara. Sampai Indonesia merdeka. Maka oleh karena itu yang baik terhadap NKRI berkah. Yang baik untuk NKRI dia tidak akan hancur. Tapi kalau macam-macam bakal hancur saudara-saudara. Jangan dianggap uang banyak kita senang. Saudara-saudara yang korupsi uang negara miliaran, triliunan, antum anggap bahagia. Antum lihat aja di YouTube mukanya pada bingung semua. Betul nggak? Lihat mukanya pada sebel. Masa orang punya duit bukan cerah. Mendingan orang pasar laku 50.000, 20.000, 100.000 senang. Syukur, alhamdulillah. Mereka punya uang triliunan tapi mukanya tidak mewujudkan kesenangan. Kenapa? Ini salah satu adab. Bukan diadab jasadnya, diadab batinnya oleh Allah Ta'ala. Disiksa pikirannya oleh Allah Ta'ala. Tidur susah, makan susah, mau makan enak sudah gak terasa enak. Maka oleh karena itu jangan anggap orang yang punya duit banyak bisa makan enak. Makanan yang enak bukan yang dimakan oleh orang kaya. Makanan yang enak dimakan oleh orang yang hatinya tentram dan tenang. Pikirannya dingin. Insya Allah yang dimakan walaupun sekedar sambal sama lalap-lalapan pun akan menjadi nikmat. Kenapa? Karena hatinya tentram saudara-saudara. Maka oleh karena itu saya berharap kepada Bapak Lurah, Bapak RW yang sekarang ini ada Bapak MUI. Saya sarankan tolong gerakkan para asatid, para kiai, para ajengan, para habib yang ada di sekitar kita untuk terus menerus mengadakan ratiban, pembacaan yasin, pembacaan maulid. Supaya apa? Supaya negeri kita tidak terjadi apa-apa. Kalau kita lihat ceritanya ya Allah takut kita. Ada yang mau nyaplok wilayah, ada yang mau menjajah wilayah. Sedangkan kita mau apa? Ayo, kalau antum diajak perang apa senjata antum? Paling pentungan, betul nggak? Paling tinggi golok, mereka punya bedil, mereka punya senjata. Tetapi kita tidak berharap kita berperang lagi saudara-saudara. Cukup yang mengkhianati Indonesia, hancurkan mereka atau beri hidayah ya Allah. Kalau pemimpin ini benar, teruskan. Kalau nggak benar, buru-buru abisin ya Allah. Berikan pemimpin yang terbaik. Saya nggak akan sebut fulan bin fulan. Kenapa? Takut salah. Dulu saya dukung ini, nggak taunya khianat juga. Betul nggak?
Saya dukung ini, nggak taunya lupa sama orang Islam. Mendingan saya nggak pilih Fulan bin Fulan, yang tahu siapa pemimpin yang terbaik adalah Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua-tua kita, guru-guru kita, tokoh-tokoh kita yang hadir malam ini insya Allah dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiah. Yang bela Islam berkah, yang bela Nabi Muhammad berkah, yang benci Islam hancur. Yang benci Nabi Muhammad pun hancur. Yang ingin menghalangi majlis malam ini saya doakan dapat hidayah. Kalau enggak besok lusa stroke. Amin ya rabbal alamin. Kalau dia enggak sadar stroke insya Allah. Kenapa? Ini majlis bukan majlisnya Ustadz Zainal. Ini majlis bukan majlisnya Ustadz Mujib. Tapi ini majlisnya Rasulullah. Antum enggak tahu yang hadir malam ini. Bukan cuma antum saja. Bukan bapak dan ibu saja. Nabi Muhammad bersama sekian banyaknya malaikat. Kata siapa Beb? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah. Ma min baitin quri'a fihi maulidir rasul illa wa haffathumul malaikah wa mutawafuna bin nur. Apabila di satu tempat dibacakan riwayat hidup Nabi Muhammad, terlebih-lebih dihadiri oleh darah daging Nabi Muhammad, maka malaikat datang berkunjung. Malaikat yang kita kenal 10, tapi yang datang lebih dari 1000. Kenapa datang kemari? Untuk mengawal kehadiran Nabi Muhammad. Jangan dikira Nabi Muhammad sudah pergi dari tempat ini. Masih ada di tengah-tengah kita. Memandang wajah kita. Melihat wajah kita. Dan mendoakan kita supaya menjadi umat yang selamat dunia akhirat. Terlebih-lebih kampung Waru ini kampung yang bahagia. Pasar Kampung Waru pun menjadi pasar yang bahagia. Kenapa? Malam ini mendapat doa dan diamini oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.